dulu biar ada temannya profesor. Nah, dia Antoni Budiawan. Saya ini dipanggil aja prof, mungkin maksudnya provokator kan. 1908 adalah kebangkitan nasional. Lalu kemudian itu di masa penjajahan. Apakah kita sekarang sudah terbebas dari penjajah? Spirit kita masih terjajah. Apakah kita bebas untuk berbicara? Kita mengkritik, dikriminalisasi. Tanpa peran pemuda, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Jadi pada tahun 1908 didirikan Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di negeri Belanda. Lalu kemudian menjelma menjadi Perhimpunan Indonesia, yang awalnya adalah bahasa Belanda. Nah, di situ cikal bakal perjuangan pemuda Indonesia. Sekarang kalau kita lihat, kita masih belum terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan ekstrem masih ada di Indonesia. Kemiskinan ekstrem ada sekitar 17 kabupaten itu masih pendapatan daerah. Jadi PDB regionalnya itu di bawah negara-negara termiskin di Afrika. Di bawah $1.000. Ada yang hanya $300 pendapatan per kapita. Dan itu semuanya adalah kemiskinan ekstrem. Tapi di lain pihak, bahwa banyak sekali yang melakukan KKN, oligarki, yang mempunyai kekayaan beratus-ratus juta manusia Indonesia. Jadi 10 atau 4 orang Indonesia mempunyai kekayaan 100 juta masyarakat Indonesia. Apakah kita harus diam? Tidak. Di sini kita harus menggugat, karena disinilah ketidakadilan dan disinilah kita masih terjajah. Dan bahaya dari KKN ini adalah bahwa KKN menciptakan oligarki dan oligarki akan mencengkeram negara kita. Kalau kita lihat bahwa oligarki ini sudah menindas kita, contohnya adalah misalkan minyak goreng, dengan sebegitu mudahnya mereka membuat langka, membuat orang mengantri. Lalu kemudian ada 2 orang meninggal tapi tidak ada tanggapan apapun. Disinilah letak ketidakadilan. APBN, ya, keuangan negara itu mereka mengambil, ya, dengan menindas rakyat, dengan mengurangi subsidi, mengurangi bantuan-bantuan kepada masyarakat. Pemulihan ekonomi nasional tidak berpihak kepada masyarakat rendah, tetapi kekayaan sejak tahun 2020, 2021 di masa pandemi, kekayaan orang kaya meningkat. Orang kaya yang di atas 1 juta US dollar, yang di 5 juta US dollar, yang 50 juta US dollar kekayaannya itu bertambah. Tapi kemiskinan ekstrim tidak berkurang. Dengan defisit 1.000 triliun. 1.000 triliun. Defisit APBN itu tidak menetes ke rakyat. Nah, disinilah bahwa ketidakadilan ini sedang melanda Indonesia. Saya dari akademisi hanya bisa menulis, dan menulis saya adalah bukannya hanya itu, tapi benar-benar mengkritisi. Tapi saya yakin bahwa itu tidak akan menjadi perubahan. Yang akan menjadi perubahan, kalian adalah pemuda. Tanpa ada pemuda, Indonesia akan menjadi terjajah terus. Jadi sekarang tinggal di hati nurani kalian, apakah kalian akan membiarkan anak cucu kalian hidup dalam kemiskinan? Kalau kalian 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalian akan menjadi seperti kami, ya, kita ini yang sudah tidak bisa lagi menyuarakan dengan frontal, hanya bisa berpikir. Dan Anda nanti akan mengharapkan pemuda untuk berjuang demi Anda. Nah, untuk itu berjuanglah untuk diri sendiri. Terima kasih.